Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang kita udah sampai ke bagian terakhir dari pengolahan data uji tarik suatu material atau tensile test. Tadi kita sudah mendapatkan point of interest keempat point of interest dari 5. Yang terakhir kita akan mencari titik Y atau yield point atau titik low. Nah, sebelum kita mencari, aku mau ngejelasin dulu titik low itu apa. Titik low itu adalah batas suatu material mengalami pertambahan beban yang sama dan akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar tanpa adanya penambahan gaya atau beban. Nah, gimana sih cara kita mencari titik Y ini? Singkatnya, kita akan mencari perpotongan titik antara kurva strain stress dengan kurva offset strain dan offset stress. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan daerah linear dari kurva strain dan stress. Selanjutnya, kita akan menggeser ke kanan untuk daerah linear ini sebesar 0,2%. Atau kita sebut sebagai offset. Jadi yang pertama itu kita akan punya data offset strain 0,2% dan juga offset stress. Sama 0, offset stress saja. Oke. Jadi untuk data offset strain ini kita akan menambahkan data strain yang ada di sini, data strain yang asli dengan 0,02. Jadi kita select dulu datanya, kita tambah 0,02. Oke. Kalau sudah, nanti kita blok sampai bawah. Gak apa nih, dilebihin aja sampai bawah. Oke. Untuk offset stress, sampai dia ke batas proporsional, kita menggunakan data stress yang asli. Jadi ini benar-benar totally kita akan salin semuanya sampai ke batas proporsionalnya. Oke, sebentar. Kita salin nilai. Oke, ini offset stress yang kita punya. Biar lebih memudahkan, kita akan tarik kurva yang ini ke sini. Oke. Biar teman-teman bisa melihat di mana titik perpotongannya, untuk offset stress dan offset strain ini bisa kita tambahkan saja di data kurva strain dan stress. Caranya kita tinggal tambah data. Dari data di sini kita tambahkan ya di sini. Kita tambahkan sebentar. Oke. Kita tambahkan offset strain dan offset stress. Oke, nilai CDX-nya kita akan blok data yang offset stress strain dulu. Kita sampai titik proporsional aja. Oke, selanjutnya untuk yang CD-nya kita tinggal masukkan data yang ada di offset stress-nya. Oke, sampai sini. Oke, kita sudah dapat data offsetnya. Kita gedein lagi si kurvanya biar kelihatan. Oke, tadi kan kita sudah menggunakan data stress yang asli untuk offset stressnya, tapi hanya sampai ke batas proporsional. Lalu supaya titik ini berpotongan di kurva strain stressnya, kita harus memasukkan rumus baru.
Jadi kalau misalkan teman-teman terus mengcopy paste data stress yang asli, maka si kurva ini akan ikut melengkung dan akhirnya nanti dia tidak akan saling berpotongan. Caranya gimana? Apa rumusnya? Kita bisa menggunakan slope yang sudah kita dapatkan dari modul Young. Caranya kita tinggal klik nilai slope-nya yang ini. Oke. Jangan lupa di absolute. Habis itu kita kalikan. Kita kalikan dengan data stressnya, data strain-nya. Oke, tadi kita udah slope-nya dikali sama data strain yang asli, lalu kita kalikan, kita tambahkan dengan nilai C yang ada di kurva modulus Young. Ini nilainya minus 6,46. Kita tulis di sini minus 6,46. Kalau tutup, oke, dapat hasilnya segini. Kita karena ada sudah absolut, kita tinggal drag sampai data paling bawah. Oke, kita tinggal klik lagi data yang ini, garis yang oranye tadi buat kurva offset stress strain-nya. Kita tinggal tarik lagi ke bawah untuk mendapatkan datanya. Kita coba sampai data ke 160. Yang ini pun juga kita tarik ya. Oke, ternyata dia sudah ketemu ya titik potongnya, tapi masih terlalu pendek, jadi kita panjangkan lagi aja. Kita panjangkan lagi sampai bawah aja nggak apa-apa. Sampai data ke 190. Oke. Nah, kita sudah dapat titik potong antara kurva stress dan strain dan juga kurva offset strain, offset stress. Tapi kita nggak akan bisa menganalisis titik potongnya di dalam Excel. Kita harus memindahkan ke origin. Oke. Kita masuk ke dalam origin dulu. Oke, ini tampilan origin ya teman-teman. Jadi ini ada book di mana kita bisa masukin data. Kita tulis dulu ya jenis datanya. Kita masukin data strain dulu. Strain dan stressnya di sini. Stress dalam satuan MPa. Lalu kita klik ke Excel dulu. Kita select datanya. Kita select data gini. Kita copy. Kita masukkan ke origin. Oke, kita drag ke kanan supaya muat ya. Terus kita juga masukin stressnya. Jadi kita buat ulang kurva strain dan stressnya di origin. Oke, ini kita copy. Kita copy dan kita masukkan ke origin juga. Oke, ini sama kita. Ini sudah oke. Oke, ini untuk sheet 1 ya. Kita rename. Ini strain. Ini strain. Dan stress. Kita plot si kurva ini. Kita blok dulu. Terus kita bikin kurva linear. Oke.
Ini kurvanya ya, ini sudah sama kayak yang kita bikin di Excel, tinggal kita sesuaikan skalanya. Kita klik kanan, terus kita klik axis. Untuk skalanya aku pilih dari 0 sampai 0,2. Dan untuk yang vertikal pun dari 0 sampai 500. Oke, nanti dia akan start dari 0 kayak gini. Oke, ini untuk grafik yang strain dan stress. Lalu yang kedua, kita bisa tambahkan data untuk offset strain dan offset stress. Kita rename dulu offset strain dan offset stress. Oke, di sini untuk offset strain-nya, dan yang ini untuk offset stress. Oke, ini sudah kita dapatkan. Terus tinggal kita copy paste yang tadi sudah kita bikin ya, kayak gini. Kita tarik sampai bawah. Sorry. Kita pilih. Sampai data yang tadi aja ya, data ke 190 aja, karena tadi dia udah cukup memotong. Tapi kalau mau dilebihin juga nggak apa sih. Kita pilih sampling segini lah. Oke, kita copy paste ke origin. Oke, semua data sudah masuk. Sama kayak yang tadi kita ini dulu, kita blok dulu. Terus kita bikin kurva linear. Nah, dia akan berbentuk garis lurus kayak gini. Sebelum kita merge, kita harus sesuaikan lagi, disamakan lagi skalanya. Tadi kita pilih skala dari 0 sampai 0,2. Dan untuk si yang vertikal itu dari 0 sampai 500 aja. Oke, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kita udah pindahin, kita udah bikin dua kurva ini. Lalu kita merge, kita klik graph, terus ke merge graph windows dan open dialog. Oke, nanti akan muncul kayak gini. Karena kita mau bikin dia jadi satu, kita ubah number of rows-nya jadi satu. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Oke, kita akan lihat dia akan berpotongan di sini, teman-teman. Nah, gimana cara kita tahunya? Kita bisa pakai screen reader. Kalau aku biasanya pakai notation, biar bisa langsung ditandain. Oke, kita klik. Oke, sebentar. Kita bisa hapus dulu sebentar, karena kurang tepat ya. Oke, kita pakai screen reader untuk tahu titik potongnya. Biasanya aku pakai notation, langsung tembak aja. Karena dia titik potongnya pas di sini ya. Kita klik di sini. Oke, ini titik potongnya. Tiga 67283. 67283. Untuk sumber isinya itu di 0,03489. Oke, kita sudah dapat semua titiknya atau point of interestnya. Nanti kita akan melakukan finishing di origin. Untuk setiap data ini kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita udah masukkan semua titik yang tadi sudah kita dapatkan, kita plotkan di dalam sebuah kurva stress dan strain, kurang lebih point of interestnya akan seperti ini. Jadi di sini ada proportional point, ada elastic point, ada yield point, ada maximum point, dan ada breaking point.